Kita bahas persiapan, ya, masih kelanjutan dari persiapan sholat agar sholat kita itu lebih khusyuk. Salah satu cara untuk mempersiapkan kekhusyuan adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, godaan setan ini memang dahsyat, ya, karena setan itu ada dua macam, ada setan manusia, ada setan jin. Kalau setan manusia itu lebih mudah dihindari dengan kita menjauh, dengan kita menyendiri dan sebagainya. Tetapi kalau setan jin itu kemanapun kita berada, dia selalu mengikuti kita. Dia selalu berbisik pada kita. Berbisiknya itu langsung ke pola pikir kita, sehingga kita tidak merasa, tahu-tahu pikiran kita sudah melenceng dari sholat. Ya. Allah menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sebelum mulai sholat, sebaiknya kita memohon perlindungan Allah dari godaan setan, karena setan memang selalu mengintai kelengahan kita dan sebisa mungkin menghalangi kita dari melaksanakan perintah Allah dan agar berlaku menyimpang dari apa ajaran yang diajarkan oleh Allah. Jadi setan itu selalu berusaha menghambat kita jangan melaksanakan kebaikan atau melenceng. Ya. Allah sendiri memberitahu kita bahwa setan selalu berusaha merintangi kita. Firman Allah di surat 43 ayat 37, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi mereka selalu berusaha menghalang-halangi jalan kita menuju berbakti kepada Allah, termasuk jalan kita menuju ke sholat. Kalau zaman Rasulullah misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sholat di depan Ka'bah, ada manusia yang berusaha merintanginya. Yang paling sering menghalangi yaitu Abu Lahab dan istrinya. Istrinya menghalang-halangi dengan menaruh duri, ranting-ranting berduri di jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh godaan yang dari setan manusia. Kalau godaan semacam itu, maka Rasulullah bisa menghindar melewati rute yang berbeda. Abu Lahab itu juga ingin merintangi dengan cara dia membawa batu yang besar di panggulnya. Ada temannya yang mengatakan, ngapain kamu membawa batu besar? Dia mengatakan, aku mau jatuhkan batu ini di kepala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia berjalan menuju ke arah Rasulullah sholat, tiba-tiba dia berbalik dan lari. Ditanya oleh orang yang menegur tadi, kenapa kamu balik? Ya, di situ ada api. Nah, ini jadi Rasulullah sendiri tidak menghalau Abu Lahab, tapi yang menghalau Allah dengan caranya sendiri. Maka kalau kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan, termasuk setan yang jin, itu mudah-mudahan kita dilindungi dengan caranya Allah sendiri. Ya, seperti tadi kan cara Allah itu memberi penglihatan pada Abu Lahab. Dia melihat seolah-olah di depannya itu ada api yang besar yang menghalangi dia.
Dan dia pun merasakan panas itu sehingga dia takut dan dia lari. Bisa jadi ketika kita sholat, kalau kita sholatnya itu memang betul-betul khusyuk atau serius, maka Allah akan memfasilitasi kita dengan melindungi agar setan tidak menggoda semacam itu. Ya. Setan itu merintangi kita antara lain dengan cara yang setan jin ya, mempengaruhi kita dengan pola pikir dan keinginan kita. Keinginan apapun, termasuk keinginan khusyuk. Ya. Misalnya kita dibuat menyukai keasikan kita sendiri, melakukan suatu pekerjaan atau sedang bercanda, sehingga kita lupa waktunya sudah tiba untuk mendirikan sholat. Ya, jadi ini godaan setan sebelum sholat. Kita dibuat asik. Apakah asik transaksi bisnis, atau asik main game, atau asik masak, sehingga kita lupa bahwa ini sudah waktunya tiba untuk sholat. Ya. Ketika kita berusaha untuk melaksanakan sholat, pikiran kita dibuat ingat pada masalah-masalah kehidupan yang kita mungkin menganggapnya berat, sehingga kita sulit memfokuskan perhatian kita kepada Allah sebagai tujuan kita. Demikian pula, ketika sholat berlangsung, kita didorong-dorong untuk melamun atau memikirkan hal-hal keduniaan. Oleh karena itu, kita mesti serius dalam mohon pertolongan Allah agar kita dilindungi dari godaan setan. Ya, kita sulit dan tidak mungkin kita menghadapi sendiri setan, karena setan melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Dan setan itu menurut Rasulullah bisa masuk ke dalam hati kita, bisa masuk ke pikiran kita melalui pembuluh darah. Nah ini secara fisika kita hanya bisa menduga karena kita tidak bisa melihat nyatanya. Ya. Misalnya kalau setan itu yang jin dibuat dari api, yang apa gitu sejenis gas atau apa begitu, yang bisa nempel pada cairan. Nah, padahal mulut kita ada cairan, di hidung kita ada cairan, maka bisa saja jin itu nempel di bagian yang basah dari kita, kemudian dia berusaha masuk ke dalam lubang pori-pori, lalu masuk ke pembuluh darah. Karena Rasulullah mengatakan hati-hati ya, setan itu bisa melalui majrad dam. Majrad dam itu istilahnya tempat berjalannya darah. Ya, itu pembuluh darah. Jadi setan itu bisa masuk melalui pembuluh darah kita. Teknisnya kita tidak tahu karena kita tidak pernah melihat. Cara yang lain untuk meningkatkan khusyuk sebagai tambahan ya dari itu tadi, yaitu kita mesti berusaha berpakaian yang baik. Allah menganjurkan kita berpakaian baik di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Mengenai sholat sampai di tengah masjid ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap kamu memasuki masjid. Di sini di terjemahannya masjid dianggap sebagai kata benda yang solid. Jadi yang namanya masjid adalah bangunan di mana kita secara rutin melakukan sholat dimulai dengan adzan dan iqomah. Itu istilah masjid. Tapi masjid itu bisa juga berarti tempat sujud. Jadi khudhu zinatakum, kenakanlah pakaianmu yang indah. Inda kulli masjid bisa berarti ketika kamu masuk masjid, bisa berarti ketika kamu akan ke tempat sujud. Nah, karena kalau terjemahannya
hanya setiap memasuki masjid. Bagaimana kalau sholat di rumah? Nah, itu resikonya nanti ketika sholatnya di masjid memakai pakaian yang bagus. Ketika sholat di rumah, pakaiannya asal-asalan. Terus kalau ditunjukin ayat ini, loh, lihat aja terjemahannya. Ini setiap memasuki masjid. Ini terjemahannya yang bikin problem. Masjid itu bisa berarti bangunan untuk sujud, untuk sholat yang rutin. Bisa juga berarti tempat sujud. Nah, kalau tempat sujud ya di mana saja. Apakah di masjid, atau di rumah, atau di tanah lapang, atau di atas kendaraan, itu semuanya adalah masjid. Ya, pengalaman saya pernah di Kairo, flightnya itu persis habis subuh. Jadi sebelum subuh, saya mesti sudah ada di airport. Di airport, saya tidak melihat musola, ya belum kenal kali. Lalu saya tanya kepada penjaga toko, tunjukkan aku di mana masjid atau musola. Terus dia bilang, "Syuaya, sebentar." Terus dia lari. Saya panggil, kamu nggak usah pergi ke sana, tunjukin aja, beri arah aku kemana aku harus pergi. Terus dia datang membawa tikar. Jadi karena saya bilang, tunjukin aku di mana masjid, dia membawa tikar untuk sujud. Nah, makanya ini perlu kita memahaminya bahwa inda kulli masjid ini bisa berarti bangunan untuk sholat rutin, bisa berarti tempat sujud. Konsekuensinya, kapanpun kita sholat, apakah di rumah atau di masjid, maka kita mesti berpakaian yang baik. Ya. Misalnya pergi ke masjid, mukenanya yang bagus. Tapi kalau di rumah, pakaiannya yang lecek, yang sudah sobek sana sini begitu. Alah, di rumah ini. Saya punya teman yang rumahnya di daerah Tanjung Priok, panas. Jadi dia sholatnya hanya pakai singlet, kaos singlet. Kenapa begitu? Habis panas. Masya Allah. Jadi ini tidak sopan. Nah, ada yang memahami ini itu kurang pas. Dia memahaminya kan dikatakan pakaianmu yang indah atau perhiasanmu. Lalu terus sholatnya itu semua perhiasannya dipakai. Yang laki-laki jamnya yang bagus, jam Rolex, pakaiannya sutra dan sebagainya. Kenapa kamu pakai yang indah-indah begitu? Ya perintahnya kan khudhu zinataku. Pakailah perhiasanmu. Ini konteksnya sebenarnya waktu itu suatu hari saya pernah menyinggung orang penguasa Mekah itu kan pengusaha. Mereka pengusaha yang penguasa. Karena mereka pengusaha dan penguasa, mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk bisnis mereka. Misalnya orang-orang yang haji datang dari berbagai negara, dari berbagai daerah, maka dianjurkan bahwa ketika tawaf di sekitar Ka'bah harus berpakaian yang bersih. Bersih dari najis dan bersih dari dosa. Dosanya apa? Pakaian itu belum pernah dipakai untuk melakukan dosa. Kalau pakaian itu pernah dipakai untuk melakukan dosa, maka pakaian itu tidak layak dipakai untuk menghadap Tuhan. Nah, itu menganjurkan supaya mereka membeli pakaian, lalu mereka jual pakaian. Kalau tidak punya duit yang cukup untuk membeli pakaian baru, bagaimana? Kami sewakan. Ya, kalian bisa nyewa. Kalau nggak punya duit untuk nyewa gimana? Telanjang. Karena pakaian itu tidak layak. Maka waktu itu biasa orang-orang itu tawaf dengan telanjang. Laki-laki biasanya telanjangnya di siang hari, kalau perempuan di malam hari. Ya. Jadi dari dulu itu sudah begitu. Kalau ada, ini kalau istilahnya Rizal Ramli, kalau kepengen cepat kaya, caranya gimana? Peng-peng
Peng-peng, apa itu peng-peng? Ya penguasa, ya pengusaha, ya penguasa. Oh, itu enak sekali. Jadi keadaan misalnya ada perkembangan satu keadaan lalu terus eh, dibikin peraturan mewajibkan rakyat untuk berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatunya itu membutuhkan alat atau membutuhkan obat atau membutuhkan serum dan sebagainya. Alat-alat itu, bahan-bahan itu dibeli aja dulu. Terus pemerintah dianjurkan membelinya harus dari perusahaan A, begitu. Kaya deh. Nah, karena itu maka Allah menganjurkan jangan telanjang, pakailah pakaianmu yang indah itu. Jadi baju gimana dipakai dosa? Loh, yang dosa kan orangnya, bajunya kan nggak ikut berdosa. Jadi logikanya itu nggak benar gitu. Ya, semua yang orientasinya itu bisnis itu policy yang dipengaruhi oleh bisnis itu seringkali nggak benar, nggak masuk akal. Kelihatannya masuk akal tapi tidak. Nah, jadi ini konteksnya adalah orang-orang banyak yang tawaf sambil telanjang. Lalu maksudnya ini adalah kenakanlah pakaianmu yang bagus. Tapi yang bagus itu juga mesti hati-hati. Ya. Untuk menghormati Allah, kita mengenakan pakaian yang baik dan pantas. Pakaian putih polos itu lebih baik. Boleh juga berwarna tapi polos. Kita hindari pakaian bergambar atau yang mencantumkan tulisan yang bisa membelokkan perhatian kita sendiri atau perhatian orang lain di belakang kita. Kadang-kadang ada orang memakai kaos, di belakangnya ada tulisan apapun, meskipun hanya satu kata, itu menggoda orang di belakangnya untuk membaca. Nah, itu bisa membelokkan perhatian sehingga tidak khusyuk. Para wanita juga hendaknya menghindari mukena atau pakaian yang transparan. Ya, kadang-kadang pakaian kain yang bagus, yang mahal itu transparan, kelihatan di dalamnya. Nah, itu kita hindari, apalagi kalau pakaian dalamnya itu, misalnya bajunya itu lengannya itu terbuka, jadi lengannya pendek. Terus kalau memakai mukena yang transparan, maka kulitnya menjadi kelihatan. Apalagi mukena yang berlubang-lubang, yang bisa tembus pandang. Ya. Saya lihat ada beberapa mukena tuh yang justru yang mahal-mahal, itu pakai bordir, kemudian di kembang-kembangnya itu dilubangi. Nah, itu kan tidak layak untuk sholat. Ya. Lalu cara lain lagi yang perlu kita perhatikan, kita hindari hidangan makanan. Ya. Makanan itu sesuatu yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan kita hindari tekanan yang dari dalam tubuh kita. Ya. Kita hindari hidangan makanan, kita hindari keadaan di mana kita harus menahan buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh istri beliau, Ibu Aisyah, la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, saya ulang, la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan menunaikan sholat dalam keadaan makanan sedang dihidangkan. Dan jangan pula saat menahan air seni atau buang air besar. Ini semuanya mengganggu. Ya. Makanan kalau dihidangkan mungkin agak jauh, tapi baunya kalau semerbak itu juga bisa menggoda. Maka kalau kita misalnya mengadakan pertemuan keluarga, nah, itu diaturlah makannya itu setelah sholat zuhur atau sebelum zuhur, tapi ancang-ancang dikasih waktu yang cukup. Dikasih waktu yang cukup misalnya 1 jam sebelum zuhur. Sehingga ketika zuhur nanti sudah selesai.
Ya, karena kalau ke pertemuan keluarga itu kan biasanya suka ada anak-anak kecil tuh. Anak-anak kecil itu biasanya cepat lapar. Nah, kalau mereka cepat lapar supaya mereka nggak rewel, dia makan duluan. Nah, itu usahakan sebelum zuhur tapi eh, awal itu, sehingga punya waktu yang longgar untuk bersiap-siap sholat zuhur. Ya, makanan yang dihidangkan, baik penampilannya maupun baunya, bisa mengalihkan perhatian kita ketika sholat. Maka sebaiknya diatur agar makanan dihidangkan sebelum datang waktunya sholat atau sesudahnya. Juga kita hindari keadaan saat mana kita menahan buang air kecil maupun besar, karena hal itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Ini kalau bahasa Inggrisnya kan suka-suka kalau kita mau ke toilet, kalau ditanya mau kemana, bilangnya mau ke restroom, ruangan di mana kita bisa rest, bisa istirahat, mengistirahatkan, menghilangkan tekanan-tekanan itu tadi. Kalau untuk rapat kita menghilangkan tekanan itu, kenapa ketika sholat kita juga tidak melakukan itu? Ya. Kemudian ketika kita berjalan menuju ke sholat, ini suka-suka yang pergi ke masjid itu suka buru-buru, lari-lari. Nggak usah lari. Ya. Kita berjalan menuju ke tempat sholat, nggak usah lari-lari, meskipun iqamah sudah dikumandangkan, atau bahkan imam sudah memulai sholat dengan takbiratul ihram. Meskipun imam sudah takbiratul ihram, kita nggak usah lari, karena lari itu mengganggu kekhusyuan. Ya, kita sebaiknya berjalan dengan wajar saja, tanpa buru-buru, karena berjalan cepat atau lari itu akan membuat kita berat bernafas, menjadi terengah-engah, dan sulit berkonsentrasi di dalam sholat. Nah, terus aku kan nanti gak keburu, nggak apa-apa. Kita selama berjalan menuju ke sholat, meskipun kita terlambat, kalau kita tidak bermalas-malasan, maka ketika kita berjalan itu sudah dihitung sholat. Sudah dihitung sholat, jadi kalau kita, wah nanti ketinggalan aku jamaahnya hanya 3 rakaat, pahalanya kurang. Enggak, pahalanya sama saja insya Allah. Ya. Karena kan usaha kita serius. Kecuali kalau orang memang bermalas-malasan, antara atau masih ada aku ngikuti tiga rakaat masih bisa, 1 rakaat juga masih bisa. Nah itu nggak ada pahala. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Ketika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, berjalanlah menuju sholat. Tetaplah tenang. Jagalah ketenanganmu dan jangan buru-buru. Ikutilah gerakan sholat yang kalian dapatkan dari imam. Jadi kalau kita masih keburu, ikuti. Dan sempurnakanlah apa yang kalian tidak mendapatkannya dari imam. Jadi kalau terlambat, nggak apa-apa, nanti kita ngikuti yang kita keburu saja, yang sudah ya sudah. Bahkan ini ada kemurahan dari Allah, bahwa kalau kita datang, imam sudah takbir, sudah baca Fatihah, terus kita ngikuti perintah Nabi ini, jalannya pelan-pelan. Sampai di situ baru Allahu Akbar, imamnya ruku. Nggak apa-apa, langsung saja ruku. Baca Fatihahnya gimana? Untuk rakaat yang pertama, kalau kasusnya kita terlambat seperti itu, meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah, itu sudah dianggap sudah membaca Al-Fatihah. Jadi terlambat nggak apa-apa, aku yang penting masih keburu ruku. Jadi pahala nggak hilang. Nah kan yang kita cari pahala. Kalau yang kita cari pahala sudah dapat kok. Nggak usah buru-buru. Ya, itu untuk rakaat pertama.
itu kita boleh tidak membaca Al-Fatihah kalau kita masih keburu berdirinya imam sebelum rukuk. Meskipun begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, dia rukuk, langsung habis itu kita rukuk. Nah, terus cara lagi agar kita tidak terganggu, kita beri batasan di depan sholat untuk menghindari lalu lalang orang lewat. Orang lewat di depan kita itu mengganggu konsentrasi kita. Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang yang lewat itu kalau kita ambil posisi yang memang gampang dilewati orang di depan kita. Di masjid-masjid itu saya malah kadang-kadang lihat ada orang sengaja sholatnya itu begitu masuk, terus di dekat pintu dia sholat. Di dekat pintu itu dia sholatnya di belakang pintu, artinya dia menghadap ke barat, pintunya itu di barat dia, di depan dia. Nah, ini kan memang sengaja seperti itu. Atau ada juga, saya pernah pergi ke masjid itu besar sekali. Saya masuk ke masjid itu kok sepi. Sampai adzan, sampai menjelang iqamah itu masih sepi. Begitu iqamah, Allahu Akbar, terus datang orang banyak. Loh, Masya Allah. Dari tadi itu ternyata orang-orang itu masuk ke masjid tapi milih di pinggir sana, sholat di belakang. Nah, ini juga bisa terganggu konsentrasinya. Jadi kita sholat, begitu kita datang, kita cari posisi yang paling depan supaya tidak ada orang lewat. Nah, ini anjurannya Rasulullah. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha kaila yamurru syaitanu amamah. Ketika seorang di antara kalian akan menunaikan sholat, hendaklah ia melaksanakan sholat itu di belakang sutroh. Sutroh itu sesuatu yang menghalang-halangi orang lewat di depannya. Nah, sutroh itu benda apa saja yang kira-kira bisa menghalangi. Misalnya kalau di rumah pas pertemuan keluarga, bisa juga di depan sholat itu dikasih kursi, ya, dikasih kursi supaya anak-anak tidak lewat di depan orang sholat, misalnya begitu. Nah, kalau di masjid, suka-suka masjid itu menyediakan kayu tingginya sekitar 35 cm atau ada yang setengah meter. Itu memang sengaja ditaruh di situ. Kalau ada orang sholat tidak menghadap ke tembok, maka itu taruh di depannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu datang sebelum waktunya berjamaah, langsung saja di soft paling depan, dengan harapan tidak ada orang lewat di situ. Terus orang yang datang berikutnya di baris kedua, dan seterusnya di ketiga. Jadi kita hindari datang terus sholatnya di baris belakang, di depannya kosong. Itu di kita masih banyak itu seperti itu yang tidak memperhatikan. Ya. Sutrah itu bisa juga misalnya kalau kita bawa tas backpack yang agak tinggi gitu, bisa juga kita taruh di depan. Atau bisa juga kita minta teman kita, kamu duduk di depanku. Orang duduk di depan kita sholat boleh. Untuk menghalang-halangi supaya tidak dilewati orang. Ya, perhatian kita itu bisa tercuri ketika ada seseorang berjalan atau lewat di depan kita. Maka agar hal itu tidak terjadi, kita hindari sholat di dekat pintu atau di jalanan. Kita sebaiknya sholat dengan mendekati dinding atau tiang di depan kita. Bila tidak terdapat dinding atau tiang, kita bisa menaruh sesuatu yang agak tinggi agar barang itu bisa mencegah seseorang berjalan di depan kita. Batasan di depan kita semacam itu disebut sutroh. Bukan sutra, tapi sutroh bahasa Arab. Rasulullah juga mengatakan, la tusalli illa sutrotin wala tada ahadan
yamurru baina yadayhi. Janganlah kalian sholat kecuali di depannya ada sutrah, dan jangan izinkan seseorang melewati di depan kita. Nah, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak menyadari, berjalan lalu akan melewati di depan kita persis, boleh tangan kita itu kita ulurkan ke depan supaya dia tahu bahwa ini sedang sholat dan jangan lewat sini. Dan kita yang akan lewat mesti tahu, oh orang ini sholat, terus cepat-cepat menghindar. Nah, ada satu cara lagi yang sangat efektif. Saya sendiri merasa sulit sekali untuk khusyuk ketika saya menggunakan cara yang berikut ini. Itu alhamdulillah efektif. Apa itu? Kita ingat bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Itu efektif. Kesadaran bahwa suatu saat kita akan mati, lalu menghadap Allah, itu sangat membantu kita meningkatkan kekhusyuan. Terlebih lagi kalau kita berasumsi bahwa belum tentu kita masih hidup setelah sholat yang kita jalani ini. Mungkin habis sholat ini aku mati. Jadi sholat ini adalah umurku yang terakhir. Nah, kalau ini adalah umurku yang terakhir, habis itu kan apapun tidak ada gunanya. Ya, sholat ini kita asumsikan ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Dan belum tentu kita bisa sholat lagi, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan kesempatan terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena yang terakhir, I have to do the best. Gitu. Rasulullah mengatakan, udhkuril mauta fi sholatik. Ingatlah akan kematian ketika kamu sholat. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi la hariya ay yuhsina sholatah. Sesungguhnya seseorang ketika dia ingat akan mati, ketika sholat dia ingat akan mati, tentu dia akan berusaha untuk sholat sebaik-baiknya. Wa sholli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha. Dan sholatlah kamu seperti sholatnya seseorang yang menyangka bahwa dia tidak akan bisa sholat lagi. Artinya, ini adalah sholatku yang terakhir. Atau sholatku ini adalah sholat perpisahan. Ya, kalau ada haji wada, haji perpisahan, atau tawaf wada, tawaf yang terakhir sebelum kita meninggalkan Makkah. Nah, sholat ini, jangan-jangan ini adalah sholat wada, sholat perpisahanku. Ya. Nah, itu insya Allah lebih baik. Pengalaman saya dulu kan setiap hari menulis artikel. Nah, ketika menulis artikel itu kan di pikiran saya itu selalu ada informasi apa yang saya peroleh dan bagaimana saya menyusun. Saya memulai dari mana, kemudian tujuanku apa ini ketika menulis. Apakah saya sedang mempengaruhi orang supaya mengikuti aturan? Apakah saya sedang menulis untuk memberitahu kepada pembaca bahwa ini ada business opportunity nih, kamu mau baca tulisanku, maka gaya tulisan saya akan berbeda. Ya. Ketika aku menawarkan ini ada business opportunity ini, maka poin-poin yang saya masukkan itu apa? Misalnya, oh ini gampang kok dilakukannya gampang, modalnya juga tidak banyak kok. Terus kamu melakukannya bisa kerjasama dengan orang lain kalau modalmu kurang. Dan kalau kamu mau menjual barangnya, kamu bisa kok jual di dalam negeri, bisa juga ke luar negeri. Keluar negeri mana? Oh itu masih banyak negara-negara yang membutuhkan ini. Jadi pikiran itu berkecamuk di pikiran saya. Ide-ide itu berkecamuk di pikiran saya. Ketika sholat, mengetik itu baru di tengah jalan, datang waktunya sholat. Lalu sholatlah saya. Nah, dalam sholat itu muncul pikiran, wah aku akan bagus kalau memulai storyku, artikelku aku mulai dengan poin ini. Nanti kalau itu poin ini aku pakai untuk permulaan, maka aku akan menguraikannya
urutannya ini. Begitu selesai sholat, artikel sudah jadi di dalam pikiran. Tinggal habis sholat itu cepat selesai. Lah, ini ilham atau setan, gitu kan? Ini ilham atau setan? Aku bisa menulis dengan bagus karena idenya munculnya ketika sholat. Wah, ini ilham kali. Enggak, bukan ilham, itu setan. Jadi kalau kita itu penulis, barangkali setannya itu yang punya pengalaman atau punya pengetahuan mengenai tulisan, sehingga dia pinter mempengaruhi kita dari sini aja, gini aja dan sebagainya. Sulit sekali saya melawan itu. Terus ketika saya mencoba cara ini, barangkali ini adalah umurku yang terakhir, sholatku yang terakhir. Aku kalau habis sholat ini mati, artikelku itu tidak ada gunanya. Orang-orang di kantor ini paling terus ngurusi saya, bagaimana menguburnya, bagaimana membawa pulang dan sebagainya. Itu habis itu mereka juga artikel yang ada pada dia itu biarin aja lah. Toh orangnya udah meninggal. Jadi everything is useless, ya, everything will be useless kalau kita sudah mati. Oleh karena itu, ngapain aku mikir sesuatu yang belum tentu aku masih hidup. Ya, ini sama dengan pemikiran misalnya, aku cadangan duitku tinggal berapa ya? Aku tinggal punya duit 100 juta. 100 juta kalau satu bulan aku butuh 200 juta, 20 juta, berarti cukup hanya 5 bulan. Wah, duitku tinggal cukup untuk 5 bulan. Bulan ke-6 aku makan apa? Padahal belum tentu loh. Dia itu 5 bulan lagi itu masih hidup, belum tentu. Dia mikirin, wah aku baru punya cadangan untuk 5 bulan. Nah kalau bulan depan dia mati, cadangan yang 4 bulan itu gak ada gunanya. Jadi memikirkan sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Jadi udahlah, kita itu ketika menghadap Allah, lupakan semuanya. Mungkin aku akan mati dan habis ini aku akan menghadap Tuhan. Ya. Kemudian yang satu lagi yang bisa kita lakukan, mungkin terakhir yang kita bahas hari ini, kita hindari rasa ngantuk di dalam sholat. Ya. Rasa ngantuk itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran karena saya kalau baca Al-Quran, ya, kemudian saya ngantuk gitu, mulut saya bunyi, ngomong terus, lah aku tadi baca apa ya? Saya ulang lagi, begitu mulai 1-2 kata, hilang kesadaran, yang mulut saya bunyi, tapi aku baca apa? Dan ketika sholat bisa juga begitu. Ya. Hal ini bisa menyebabkan kita tidak menyadari tentang apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita baca. Bisa jadi kita salah membaca atau salah langkah dalam melaksanakan rukun sholat. Salah baca itu misalnya gini loh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Itu kan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau ngantuk, itu kan tidaknya kan bisa hilang. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lalu tidaknya hilang. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Oh, jadi musyrik itu. Ya, tentu kalau musyrik karena ngantuk begitu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kita hindari. Oleh karena itu, ketika kita merasa kurang tidur atau terlalu lelah, kita usahakan misalnya tidur sejenak sebelum tiba waktunya sholat. Ya, tidur sejenak sebelum tiba waktunya sholat. Bukan lalu begitu azan terus tidur, enggak. Agar rasa ngantuk tidak datang pada saat kita sedang sholat. Perut terlalu penuh juga bisa menyebabkan datangnya rasa kantuk. Dan oleh karena itu, kita hindari makan terlalu kenyang sebelum sholat. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum
fa inna ahadakum idza shalla wa huwa yan'asu la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Ketika seseorang di antara kalian mengantuk padahal ia akan menunaikan sholat, maka hendaklah ia tidur dahulu hingga hilang rasa kantuknya. Jangan-jangan seseorang yang sedang sholat sambil mengantuk, sebenarnya ia bermaksud akan mohon ampunan kepada Allah, tapi yang terjadi ia maki-maki dirinya sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan. Hadis ini konteksnya adalah untuk sholat sunnah, sholat tahajud. Jadi kalau ngantuk ya tidur aja dulu. Nanti kalau sudah hilang ngantuknya baru sholat. Nah, ini jangan diterapkan ketika kita mau sholat duhur misalnya. Lah ini kan katanya kalau ngantuk tidur aja dulu sampai hilang ngantuknya. Jadi begitu adzan tidur. Oh, enggak gitu. Ini tidak pada tempatnya. Ini soal kalau hadis itu kan seringkali sangat spesifik dan kontekstual. Ini konteksnya adalah ketika akan sholat sunnah. Nah, ketika akan sholat wajib bagaimana? Kita coba hindari rasa ngantuk. Misalnya begini, ketika kita lapar sekali, itu bisa juga ngantuk. Jadi sebelum sholat, kalau lapar sekali, kita nyemil dulu sedikit yang bisa menambah tenaga sehingga tidak ngantuk. Ya, sebaliknya, makan kenyang sekali juga bisa bikin ngantuk. Ada juga pemahamannya begini, kita itu ngantuk biasanya kalau suhu badan kita turun. Dan kita sulit tidur kalau suhu badan kita tinggi. Makanya kita dianjurkan tidak berolahraga 1 jam menjelang tidur. Nanti nggak tidur. Nah, karena ketika kita olahraga suhu naik nggak bisa tidur. Nah, kalau kita mau sholat zuhur kok ngantuk, cuma aja kita exercise. Ya, kalau yang masih muda bisa jogging agak panas, yang sudah tua ya melakukan gerakan-gerakan yang memanaskan badannya. Gerak-gerak sedikit aja kalau orang tua itu sudah bisa berkeringat. Nah, terus sholat itu insya Allah ngantuknya bisa berkurang. Ya. Nggak usah minum keratindeng ya, karena keratindeng itu berbahaya. Ya. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini membantu kita untuk memudahkan sholat khusyuk. Ya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah. Kita termasuk orang yang beruntung seperti firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya. Dan mudah-mudahan kita tidak lalai ketika salat, karena orang yang lalai salatnya itu salatnya tidak diterima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat tapi lalai akan sholatnya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan.